Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Trinur Sapitri, Sulistiani, Muhammad Fajar, dan Muhammad Iqra Haikal. Kami dari kelas A02 program studi pendidikan khusus angkatan tahun 2018. Selamat menyaksikan. Hasil asesmen anak cerdas istimewa berbakat istimewa berdasarkan teori Renzulli. IQ di atas rata-rata. Potensi. Berdasarkan indikator mudah memahami materi, anak termasuk mampu menjelaskan materi abstrak, dan anak juga mampu mendemonstrasikan suatu materi yang abstrak dalam bentuk sederhana. Pada indikator menarik kesimpulan dari materi yang baru diberikan menunjukkan bahwa anak mampu membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan. Pada indikator dapat belajar dengan mudah dan cepat menunjukkan bahwa anak mampu belajar dengan cepat dan menjawab pertanyaan mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. Pada indikator mengingat dengan baik suatu kejadian yang telah berlalu menunjukkan bahwa anak sangat baik dalam mengingat dan menceritakan kejadian masa lalu yang sudah bertahun-tahun terjadi. Dan anak juga mampu menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan sebulan lalu, seminggu lalu, dan beberapa hari yang lalu. Pada indikator mampu mengingat dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa anak mampu menjelaskan kembali materi yang baru diberikan oleh guru. Pada indikator mampu menjelaskan suatu perbedaan dari suatu hal yang satu dengan yang lain menunjukkan bahwa anak sangat baik menjelaskan mengenai dua perbedaan pada masing-masing benda. Pada indikator mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk lisan ataupun tulisan dengan baik dan benar menunjukkan bahwa anak sangat baik dalam menyampaikan pendapat berkaitan dengan pokok pembahasan yang sedang dibahas, baik secara langsung ataupun tertulis. Pada indikator kemampuan memvariasikan kata dalam berbahasa, anak sangat baik dalam menyampaikan pendapat secara verbal dengan lancar walaupun dengan kalimat yang rumit. Pada indikator mengkritisi suatu keadaan yang pernah terjadi menunjukkan bahwa anak mampu dengan baik mengoreksi secara kritis tentang persoalan yang terjadi. Anak sangat baik dalam memberikan komentar secara kritis mengenai persoalan yang terjadi. Anak mampu dengan baik menindaklanjuti dengan memberikan solusi tentang persoalan yang terjadi. Pada indikator memecahkan masalah dengan beberapa cara menunjukkan bahwa anak mampu dengan baik menyelesaikan program permainan logika seperti TTS, Rubik, dan lain-lain. Anak juga mampu dengan baik memecahkan masalah dalam diskusi dan juga menemukan solusi masalah dengan cara berbeda daripada umumnya. Anak lebih memilih menemukan solusi masalah dengan berdiskusi bersama dengan orang yang lebih dewasa. Pada indikator mengidentifikasi penyebab dan akibat dari suatu kejadian menunjukkan bahwa anak mampu memberikan dengan baik dalam memaparkan sebab akibat seperti terjadinya fenomena alam, kriminalitas, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik, dan lain-lain. Pada indikator mempertahankan perhatian dan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu tertentu terhadap sesuatu yang diminatinya, anak mampu dengan baik dalam mengerjakan hal yang disukainya dengan penuh perhatian dan konsentrasinya yang tinggi dalam rentang waktu yang lama. Pada indikator minat membaca yang sangat tinggi dan baik menunjukkan bahwa anak senang memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan anak mampu memilih pergi ke tempat yang bermanfaat seperti perpustakaan ketimbang bermain dengan teman sebayanya. Pada indikator senang dan sering membaca informasi yang berkaitan dengan topik tertentu, anak senang dan sering membaca informasi yang berkaitan dengan topik sains, ilmu sosial, sastra, seni, dan lain-lain. Pada indikator mengekspresikan suatu perasaan dengan tepat saat terjadi suatu kejadian menunjukkan hasil bahwa anak sangat mampu mengekspresikan perasaannya berupa mimik, gestur, dan lain-lain terhadap suatu kejadian dengan sangat baik. Pada indikator lebih menyukai kegiatan verbal daripada kegiatan tertulis, anak sangat baik dalam berperan aktif saat diskusi berlangsung seperti memberikan pendapat, menyanggah, dan lain-lain secara langsung. Pada indikator cepat merespons secara verbal dengan tepat tentang suatu pembahasan, anak mampu merespon dengan spontan secara verbal tentang suatu pembahasan dengan baik. Pada indikator dapat membaca sebelum usia sekolah menunjukkan bahwa anak mampu membaca dengan lancar sebelum usia sekolah.
Pada indikator dapat berhitung sebelum usia sekolah menunjukkan hasil bahwa anak mampu dengan sangat baik dalam mengenal angka sebelum usia sekolah. Anak mampu berhitung sebelum usia sekolah dengan baik. Pada indikator dapat menulis sebelum usia sekolah menunjukkan bahwa anak mampu menulis dan mengenal huruf sebelum usia sekolah dengan baik. Hambatan. Dari hasil asesmen yang telah kami lakukan, tidak ada hambatan yang terdapat pada IQ di atas rata-rata. Beberapa indikator telah mampu anak lakukan dengan sangat baik dan beberapa juga dengan sangat baik. Kebutuhan. Menurut kelompok kami tidak ada kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak, hanya saja anak perlu peningkatan dalam beberapa sub-indikator agar lebih baik. 2. Kreativitas. Potensi. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan menunjukkan bahwa anak mampu melakukan semua indikator dengan baik dan sangat baik. Pada indikator memiliki keingintahuan yang sangat tinggi menunjukkan hasil bahwa anak selalu mengajukan pertanyaan kepada orang yang telah menjelaskan suatu hal dan mampu mengotak-atik suatu benda dan memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap detail benda. Anak selalu penasaran dan mencari tahu hal-hal yang baru ia lihat dan ia dengar sampai rasa penasarannya hilang. Anak sangat senang mempersoalkan pertanyaan. Anak selalu ingin mencari tahu informasi terbaru tentang hal yang dia sukainya. Pada indikator sering bertanya dan menjawab pertanyaan menunjukkan hasil bahwa anak mampu memberikan argumen jika pendapat guru tidak sesuai. Anak berperan aktif dalam diskusi kelas. Anak juga selalu ingin memperlihatkan kemampuan dirinya di depan umum. Pada subindikator mendominasi saat diskusi menunjukkan hasil bahwa anak mampu mempertahankan argumennya dengan sangat baik dan anak juga mampu memberikan pendapatnya sendiri tanpa pengaruh orang lain dengan sangat baik. Pada indikator berusaha mempertahankan pendapat sendiri tanpa terpengaruh orang lain menunjukkan hasil bahwa anak mampu mencairkan suasana dengan lelucon yang menyenangkan. Namun anak tidak mampu membuat lukisan yang abstrak. Pada indikator mampu membuat candaan dari sesuatu yang tidak lucu menjadi lucu menunjukkan hasil bahwa anak mampu berinovasi, membuat karya sendiri dengan baik. Hambatan. Berdasarkan hasil asesmen, kreativitas menunjukkan bahwa anak tidak mampu membuat lukisan yang abstrak dan beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Kebutuhan. Anak perlu bantuan untuk belajar dalam membuat lukisan yang abstrak untuk meningkatkan kekreativitasan anak. 3. Komitmen terhadap tugas. Potensi. Pada indikator mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan atau perbuatannya menunjukkan hasil bahwa anak mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu. Pada indikator mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kegiatan yang diminatinya menunjukkan hasil bahwa anak sangat baik dalam mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya. Anak sangat baik dalam mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya dengan sangat baik. Anak juga mampu memprioritaskan kegiatan yang diminatinya dengan sangat baik. Pada indikator tekun dalam mengerjakan sesuatu yang diberikan menunjukkan hasil bahwa anak mampu gigih dalam menghadapi tugas yang sulit. Anak mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti dan anak juga mampu bekerja dengan tekun dalam mengerjakan sesuatu dengan baik. Pada indikator memiliki tekad dan motivasi diri yang kuat menunjukkan hasil bahwa anak sangat menuntut kesempurnaan dalam melaksanakan sesuatu dan anak senang mengambil resiko dalam melakukan sesuatu hal. Anak memiliki rasa penasaran dan ingin tahu yang tinggi dan anak juga senang menghadapi tantangan dalam melakukan sesuatu hal. Pada indikator mampu memutuskan solusi dalam analisis dan sintesis permasalahan menunjukkan hasil bahwa anak mampu menganalisis permasalahan untuk memecahkan masalah dan mampu menyusun sebuah sintesis permasalahan untuk menemukan solusi dengan baik. Hambatan. Pada komitmen terhadap tugas tidak ada hambatan yang terjadi pada diri anak, hanya saja anak ada beberapa indikator yang dilakukannya belum sempurna dan perlu ditingkatkan. Kebutuhan. Tidak ada kebutuhan yang sangat diperlukan oleh anak, hanya saja anak perlu bantuan untuk meningkatkan beberapa indikator yang masih belum sempurna ia lakukan. B. Kecerdasan menurut Howard Gardner. 1. Kecerdasan linguistik. Potensi.
Dari hasil asesmen yang kami lakukan pada indikator kecerdasan linguistik menunjukkan hasil bahwa anak terkadang menghabiskan waktu untuk membaca buku jenis apa saja. Anak sering memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum membaca. Anak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata sebelum berbicara. Anak memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata sebelum menulis. Anak dapat belajar dengan lebih banyak mendengarkan audiovisual. Anak dapat belajar dengan lebih banyak dengan menonton televisi, film, atau sambil mendengarkan lagu. Anak menyukai permainan kata seperti kuis dan TTS. Anak menyukai sastra seperti pantun atau puisi. Anak sering diminta untuk menjelaskan kembali makna kata yang digunakan dalam tulisan maupun pembicaraan. Anak menyukai hal-hal yang mengandung terlihat daripada ilmu pasti seperti matematika dan bidang sains. Bagi anak, belajar bahasa asing atau membaca relatif mudah dan anak sering merujuk pada hal-hal yang pernah anak dengar atau baca pada saat bercakap. Belum lama ini, anak juga membuat sebuah karya yang sangat membanggakan ataupun membuat saya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun anak tidak suka menyimak cerita atau hal lainnya. Anak sering berkunjung ke perpustakaan atau toko buku. B. Hambatan. Anak tidak memiliki banyak hambatan pada kecerdasan linguistik, hanya saja anak mengalami ketidaksenangan dalam menyimak cerita atau hal lainnya. Kebutuhan. Anak perlu bantuan agar anak dapat menyenangi untuk menyimak cerita, mungkin dengan membuat suatu cerita menjadi menarik agar anak merasa senang ketika mendengarkan cerita dan menyimak. 2. Kecerdasan matematis logis. Potensi. Anak memiliki kemampuan dalam menghitung angka di luar kepala. Anak memiliki kemampuan dalam pembelajaran aritmatika. Anak menyenangi permainan logika seperti puzzle atau materi game di komputer atau handphone. Anak sangat gemar membuat eksperimen baik. Atau anak juga mencoba dan menguji berbagai hal dan berusaha mencari pola keteraturan atau urutan logis dan berbagai hal. Anak memiliki ketertarikan mengenai perkembangan baru di bidang sains. Anak memiliki 7. Kecerdasan intrapersonal. A. Potensi. Anak mampu memberikan saran kepada teman atau orang lain yang memiliki masalah. Anak mampu bekerja sama dengan orang lain dengan sangat baik. Anak mampu meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Anak memiliki beberapa teman dekat. Anak suka mengisi waktu untuk permainan kelompok seperti monopoli atau kartu daripada hiburan yang bersifat individual seperti video game atau solitaire. Anak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan. Anak bergabung dengan organisasi, klub atau organisasi sejenisnya. Anak memiliki empati kepada orang lain dan terlibat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, tempat ibadah, atau lingkungan tempat tinggal. Anak sangat senang mengisi waktu dengan berkumpul bersama temannya. B. Hambatan. Tidak ada hambatan yang terlihat pada diri anak terkait kecerdasan intrapersonalnya. C. Kebutuhan. Tidak ada kebutuhan yang diperlukan anak mengenai kecerdasan intrapersonal. Hanya saja anak perlu mengembangkan beberapa indikator yang belum sempurna agar jadi lebih baik. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Yang pertama, potensi. Anak mampu memainkan instrumen musik dengan sangat baik. Anak sangat suka memainkan beberapa alat musik saat menghabiskan waktu luang. Anak mampu memainkan alat musik. Anak memiliki suara yang bagus saat bernyanyi. Anak mampu mengingat melodi dengan sangat baik. Anak sering bersenandung, bersuil, atau mengetuk ritme tanpa sadar. Saat membaca maupun belajar, anak sangat peka terhadap kebisingan lingkungan nonverbal. Anak mampu menunjukkan respon terhadap musik latar. Anak memiliki cara bicara dan bergerak yang berirama. Anak mampu menyampaikan bila suara musik terdengar mengganggu.
Selanjutnya, hambatan. Tidak ada hambatan yang terdapat pada anak dengan kecerdasan musikal. Kebutuhan, anak perlu latihan dalam bermusik lagi agar dapat mengembangkan bakatnya dalam bermusik. Tujuh, kecerdasan intrapersonal. A. Potensi. Anak mampu memberikan saran kepada teman atau orang lain yang memiliki masalah. Anak mampu bekerja sama dengan orang lain dengan sangat baik. Anak mampu meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Anak memiliki beberapa teman dekat. Anak suka mengisi waktu untuk permainan kelompok, seperti monopoli atau kartu, daripada hiburan yang bersifat individual, seperti video game atau solitaire. Anak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan. Anak bergabung dengan organisasi, klub atau organisasi sejenisnya. Anak memiliki empati kepada orang lain dan terlibat dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, tempat ibadah, atau lingkungan tempat tinggal. Anak sangat senang mengisi waktu dengan berkumpul bersama temannya. B. Hambatan. Tidak ada hambatan yang terlihat pada diri anak terkait kecerdasan intrapersonalnya. C. Kebutuhan. Tidak ada kebutuhan yang diperlukan anak mengenai kecerdasan intrapersonal. Hanya saja anak perlu mengembangkan beberapa indikator yang belum sempurna agar jadi lebih baik. C. Berdasarkan perilaku negatif anak. A. Potensi. Berdasarkan dari instrumen suka mengkritik menyatakan bahwa anak tidak pernah mengkritik hingga berlebihan tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Anak suka mencari kesalahan orang lain yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan indikator sering ikut campur dengan urusan orang lain. Menyatakan bahwa anak tidak suka mengambil alih tanggung jawab orang lain. Anak selalu ikut campur pada permasalahan orang lain. Selanjutnya, hambatan. Kebutuhan anak dalam perilaku negatif cukup banyak. Anak terkadang bercanda atau membuat lelucon tanpa memperdulikan perasaan orang lain, sehingga membuat orang merasa dihina. Anak terkadang marah dan tidak mau memberikan toleransi terhadap orang lain jika orang lain tersebut lamban dalam memahami suatu hal. Anak hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Anak memiliki rasa peka yang sangat tinggi sehingga membuat dirinya mudah tersinggung. Anak kurang sembarang dan selalu ingin cepat dalam menyelesaikan tugas. Anak tidak bisa diatur dan anak pemilih dalam berteman. Selanjutnya, kebutuhan. Anak perlu bantuan untuk mengontrol semua perilaku negatifnya agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Anak juga perlu mengontrol emosinya agar tidak mudah tersinggung ataupun marah dengan orang lain. Dan anak juga harus diajarkan untuk tidak pemilih dalam berteman agar lebih baik lagi. Terima kasih.